kita kemarin membahas tentang apa yang harus atau yang dituntut dalam tauhid uluhiyah itu. Ada poinnya kemarin tuh minimalnya 4, yaitu dituntut bagaimana murni totalitas sepenuhnya menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan ada ibadah yang ditujukan bukan kepada Allah. Murni Allah ya, yang lain ya, tidak boleh. Allah saja. Kemudian yang kedua kemarin doa. Kita murnikan doa kita, permohonan kita, istighasah kita, isti'azah kita, mohon pertolongan kita, pengaduan kita, total semuanya hanya kepada Allah. Jangan ada unsur-unsur kesyirikan dalam memohon kepada Allah melalui benda-benda kah? Jangan. Melalui jimat-jimat kah? Apalagi melalui jin kah? Melalui kuburan kah namanya? Jangan ada yang seperti itu. Yang jelas-jelas saja. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Berdoalah padaku langsung. Jangan disama-samakan Allah dengan makhluk, tidak boleh. Presiden saja ada ajudannya, masa sama Allah langsung, tidak boleh. Memahami agama tidak boleh menurut perasaan, menurut pengalaman. Memahami agama menurut dalil, menurut petunjuk. Kalau Allah suruh minta langsung, ya minta aja langsung. Itu yang benar berarti. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada nanti berapa doa yang dibolehkan dengan bertawasul, seperti dengan amal salehnya, itu satu yang dibolehkan misalnya. Dengan pengaduannya, dengan menyebutkan penderitaannya. Tapi yang intinya tujuan doa itu tetap kepada Allah. Bukan yakin kepada benda-benda tadi, perantara tadi, tidak. Langsung. Ini yang diminta. Kemarin yang kita bahas. Totalitas dalam ibadah kepada Allah dan totalitas dalam berdoa. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Itu yang kita usahakan dalam tauhid uluhiyah. Kita bukalah suratnya, surat At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu, mereka mengambil, menjadikan, ahbarahum, orang-orang alim di antara mereka, yaitu ahbar ini orang-orang alim di kalangan orang Yahudi, waruhbanahum atau rahib di kalangan orang-orang Nasrani, arbaban ini jamak dari Rabb, menjadikan orang-orang alim, pendeta-pendeta atau rahib-rahib mereka itu dan pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan selain Allah. Itu. Wal Masih
wal Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu ilaha wahida. Mereka tidak diperintahkan menyembah, beribadah kecuali hanya kepada ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Subhanahu amma yusyrikun, dan maha suci dia, maha suci Allah dari apa yang mereka persyarikatkan. Yusyrikun berarti perbuatannya syirik. Perbuatannya disebut syirik karena Allah menyebutkan apa yang mereka syirikkan. Dan ulama mengkategorikan ini disebut syirik besar. Kan syirik kecil, syirik besar. Syirik besar ini ada yang kita catat kemarin 7 ya. Ancaman syirik-syirik itu dapat sama dia ke-7-7-nya. Kalau tidak bertaubat, ancaman tadi. 7 ancaman tadi dapat sama dia. Kita bahas, mereka mengambil, menjadikan, kalau orang Yahudi itu memanggil ulama mereka, kalau kita kan syekh, ustaz, atau ulama. Mereka memanggil dengan rahib. Rahib. Kalau Yahudi manggilnya dengan ahbar. Jamaknya ahbar. Kalau rahib itu orang Nasrani. Maka ayat ini sebenarnya ketika turun ditanya oleh orang Adi bin Had, seorang sahabat ya, yang bernama, yang dia itu dia dari Yahudi, masuk Islam. Tidak ada kami menjadikan mereka itu Tuhan ya Rasulullah. Kami tidak ada pernah menganggap pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan. Bako Allah kecean kami jadiannya Tuhan-Tuhan. Kami tidak ada mengeceaninya Tuhan, tapi Allah mengecean bako kami jadian orangku Tuhan. Jawab Nabi, karena kalian mentaati mereka, sedangkan kalian tahu itu salah. Jadi salah satu dari makna ilah, kita bahas kemarin, ilah itu artinya tidak ada yang disembah, diibadahi, tidak ada yang ditaati. Ibadah halah, tapi yang ditaati sih ya. Oleh ditaati yang dicintai, oleh dicintai tapi yang ditakuti. Kesalahan orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu tuh, mereka tetap mentaati para rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka itu walaupun salah. Lah tahunya itu salah. Pidek ko, kalau bahasanya sehwa namanya ulah. Itaatin aja enggak boleh ada. Ternyata kalau wak tahu itu salah, apapun judul mereknya, siapapun ninyo, barapun panjang gelarnya, tapi kalau itu salah, wajib tidak ikut. Aku yang memurnikan ketaatan. Kalau ndak batu ada, tinggalkan. Amang ada patuh hijau jadi salah. Ketaatan dalam hal apa?
Tentu hal yang pokok-pokok. Wak tahu itu perkaranya syirik. Satu lo, Wak. Boleh. Seperti ada orang membuat rumah gadang di sebuah daerah. Itu sarainya tu salah satu pondasinya. Bertanaman kapalo kabau cek tu. Tunggak tuo no istilah. Kapalo kabau di bawah tu. Naknya nak barakah, nak kuat, nak selamat seorang dalam kuasa dia. Asal tahu satu je wak. Aku bahaya. Awak lo tukang resmiannya. Aku yang memurnikan ketaatan. Dalam hal yang pokok-pokok. Tapi kalau dalam hal yang furu'iyah, cabang, tidak pokok, banyak tenggang menenggang salah. Cuman di kawan-kawan ada yang terlalu tagang mungkin, terlalu tidak mau ikut. Dalam masalah cabang pun kadang tidak ada tenggangnya lain. Tenggang menenggang seperti kunut tidak kunut. Itu kan khilafiyah. Jadi sampai pindah lu saja kita. Tidak sembahyang sudah batu, orang satu kunut. Ini tidak satu tidak usah kunut. Payah nak. Itulah fikir. Artinya jangan sampai rusak buang anak je orang. Tapi kalau masalah furu'iyah, cabang-cabang. Tapi kalau masalah pokok, orang maduan acara ikan puang. Menanam batang pisang di kepala banda, nak turun hujan. Ada satu lelai. Itu masalah akidah tu. Wajib ikut. Kau nak kena dando, biasalah dando. Kenapa? Kau akidah. Sama kena patuh tu, kena sama kena sadonya. Jawab kena iman. Itulah fikir. Dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah pokok ajan. Yang pokok-pokok ajan dicubo-cubo mentaati yang salah. Yo kapak ke karajo siko yo, ibu yo ke karajo siko yo. Ke karajo apa siko nak boleh salat. Syaratnya di siko nak boleh salat. Kalau nak boleh salat, berhenti salah. Biarlah ndak karajo daripada ndak salat. Jelek-jelek saja. Ibu yo karajo siko yo. Yo ke karajo anak ibu siko yo. Pindah boleh ke jebab siko dah. Tak boleh pakai jilbab kau bayu loh kau. Itu wajib nak taat dah. Kalau awak taati orang tu berarti orang tu lah jadi Tuhan dia. Itu maksudnya. Jangan mentaati sesuatu yang itu tu hal yang pokok dalam agama. Prinsip. Itu kan prinsip tu. Orang muslim wajib berjilbab. Muslimah. Orang muslim wajib salat. Tagahnya itu tidak sadar. Nah itu yang dibantah oleh Nabi waktu itu. Kalian mentaati pendeta-pendeta kalian walaupun tahu kaliannya salah. Kalian taati jo. Itu berartilah menganggap orang menjadikan, bukan anggaplah menjadikan orang tu Tuhan-Tuhan. Arbaban min dunillah. Aku syirik sekali. Hal-hal pokok. Misalnya waklah tahu melamar karajo teh. Ikoko produknya produk riba. Mangajo ke situ, cari nana lain. Siapa salah kira-kira? Salah dia wak. Cuma bagak saja. Lah karajonya adanya nama lah karajonya di instansi yang tahunya itu ribanya berhenti. Ke karajo lain. Nama giar saki Allah je. Tanam bagak nado. Nalamah imannya tu ndak lah. Dicari karajo lain dulu. Kadang karajo pun ndak lah depek-depek. Tu mati leh.
Pakai memurnikan ketaatan ko na mahal, sangat mahal. Lain lo barik-barik no. Kalau memurnikan ibadah hendak menyembah selain Allah, mungkin lebih banyak teramalkan awak. Ndak doa nyembah tang kayu lain-lain ndak. Walaupun daerah sebarang sini matan sesajian ke kayu batang kayu lai jo dulu kan. Kadang ke gunung ke den tanah. Atu nama nyipak kana yang nulah. Kena tangkok dan tukang sipaknya. Dek kena video saja. Ya masih ada orang nama itu. Tapi di negara awak mungkin lain, tak mungkin ada cek-cek lain. Menyembah tang kayu, menyembah gunung dan semacamnya. Memurnikan doa masih banyak, kurang doa. Berjimat-jimat masih sembuh negara awak. Memohon-mohon ke benda-benda dan semacamnya masih banyak negara awak. Memurnikan ketaatan. Kena mahal. Yo ke kerajaan je pak, yo berhenti solat. Yo ke kerajaan kak jebak. Nam pokok-pokok disuruhnya berhenti. Tapi alhamdulillah umat lah mulai cerdik kini. Mulai tahu juga semua. Karena do yang sedang mengaji MTQ-nya ke cadar kan. Kak, tidak boleh pakai cadar. Dan tidak diizinkan ikut kalau pakai cadar. Memilihnya untuk mundur daripada lanjut pada buka cadar. Ternyata umat cadia. Tidak betul kerja orang kau dah. Itulah kira-kira. Dengan alasan orang tua itu kan untuk mencari bacaan lisannya kemudian yo laki-laki atau pedusinya kok. Surah nak pedusi celek mengalir di muka tu celek surah buka. Kalau di Arab Saudi misalnya, kan wanita aku yang bercadar tu kan harus difoto di bandara tu. Pas kau masuk Saudi itu difoto. Nya pedusi di paspornya. Tu cek lu yo pedusi kau. Kan tan? Yo pedusi nak kau. Ada loh polisi padusinya, petugas bandaranya padusi loh, dibawanya ke kamar, sirahnya buka. Alah selesai, tapi sawananya itu tuh hal yang sepele, cuma bapak rumi sendiri tagia mah, tagia sesona. Tapi hal yang seperti itu hal yang mudah, yang ada solusi. Kecuali tidak ada solusi. Tapi itu kan masalah khilafiah. Itu boleh memilih. Itu pribadi lah itu. Nyokal pakai cadar mau tidak itu pribadinya. Ba'a keyakinannya. Itu tidak bisa pasal. Tidak bisa memaksa orang untuk memakai atau tidak. Tapi nan jilbab itu wajib. Wajib sepakat kewajiban. Kalau ada ulama ngecek tidak wajib, ulama tu yang banyak dipertanyakan orang jadinya. Ya ulama nadu. Jadi orang leh. Walaupun ada orang yang mengecek tidak wajib Tapi umat yang bertanya jadinya, ya ulama nadu. Orang lain ragu jadinya joinya. Tapi kalau ada ulama ngecek wajib, yakin orang. Begitu. Intinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah ujian ketaatan. Dia awak mungkin tak barik mana ada ujian ketaatan. Tapi nambari itu siapa? Sahabat ujiannya. Karena sahabatku kan jadi contoh untuk sampai hari kiamat contoh. Kalau barang contohku boleh barang buruk? Tak boleh. Harus barang kualitas nomor 1. Nama pajang di muka tu boleh barang-barang buruk nama. Harus barang-barang rancak. Nangka dicalian. Kau contoh. Ada sekolah tahfiz gini nama surah ke muka tu siapa?
Kamba pilih yang paling santi, yang paling rancak suaranya alih. Yang paling gagah lo kalau bisa bantu ano. Nak mungkin nanti tempang le sudah kamu kok konten. Nang rancak lo. Diknya kata gak di muko. Sahabatku barangnya kata gak di muko. Kecontoh sia sampai umat akhir zaman, sampai hari kiamat. Tu bah sapuahnya beda. Tak sama juga ada. Sapuahnya. Termasuklah bab ketaatan. Seperti perjanjian Hudaibiyah. Itu kalau awak lah do di situ, kita bayangan kita di situ, yo balik. Anggap awak kini orang Makkah lah. Awak yang hadir gini kau orang Makkah. Kemana ke Makkah dari Madinah? Pai umrah. Pai umrah. Kenapa manga dah? Pai manga? Pai umrah. Makkah tu kampung sia, kampung awak. Dalam kampung orang no awak, kampung awak mana lo nya? Rumah awak dulu situ mah. Sahabat tadi teh yang orang-orang Mekah tu. Tiba di Hudaibiyah jalan 20 kilo lah dari Masjidil Haram tu. Di situ tu terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Salah satu kesepakatannya tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Pulang balik tahun besok boleh masuk, tapi 3 harinya. Awak masuk ke kampung awak, rumah awak dulu situ. Itagah no bagi kira. Mengamu ada? Waduh, mana rumahnya orang Siko? Yang rumahnya dekat Siko di siapa? Siapa kan? Siapa? Siori ya? Siori. Rumah kan Siko punya Siori kah? Di jalan Jambe orang jalan. Rumah hamba sini nah, bisa aja. Tahun bisuak kemari. Nanya gulo nah jangan. Ndak bisa aja. Tahun bisuak kemari lihat. Rumah hamba Siko. Tu rumah hamba aja. Ekek lahnya aja. Tanah hamba Siko, keluarga hamba. Orang Siko asli. Apa hamba orang Siko, mak hamba orang Siko. Ndak bisa aja. Nak kau orang kampung waktu tu? Awak kenal aja nyo? Kalau ndak anu lah kata. Ayo. Kamu apa jadi sini konten. Tapi Nabi menyabarkan sahabat. Kecil Nabi pulang lah. Pulang tu dah ada ke Pak. Ndak dari Abu apa kemari dah. Mah mintu di mah. Mah mintu ten padang panjang saja. Kemari. Usianya orang resiko ndak boleh masuknya. Ke kampung awak ndak boleh dia masuk. Balik padang panjang kan jauh nah 20 kilo kan. Iko balik nyampe 150 kilo dengan ditampuh bajalan no. Apa perasaan berjalan pulang tu? Bangi yo ale. Ibu hati yo ale. Berjalan pulang dah. Entah kiri baca. Banyak gaduh-gaduh rasono. Rasul kau balik ingin mana puak pada tu. Aduh lo antara kira. Atau di incar tengah malam cari. Tapi Nabi pulang. Ayo balik. Pulang. Ya sahabatku ya diuji ketaatan Ayo pulang. Pulang. Karena ujian ada di situ memurnikan ketaatan. Kalau Nabi menyuruh tu siapa? Lah sama je Allah menyuruh. Kalau dipaturi anati, anda bisa ada. Ambos kau kampung akan tu jadinya. Tu ujiannya. Untung dak awak waktu tu situ. Kalau awak kurang liman kurang loh
Ilmu kurang dah tu lah bersosok sesini. Waktu corona saja pas dilarang-larang masuk masjid lebih sosok-sosok aja kan. Walaupun tak kadang-kadang sosok ni. Lebih sosok-sosok aja. Apalagi maka itu payu umrohnya di kampung awal ndak adalah ada corona waktu itu dah. Ndak boleh masuk dia ada corona ndak ada itu dah. Ndak ada alasan itu dah. Ndak boleh masuk asalnya. Apa perasaan? Tujuan ketaatan, tapi itu sahabat. Ya contoh ketaatannya sampai hari kiamat. Itu juga dalam perang Bani Quraizah. Perang Bani Quraizah kok terjadi setelah perang Khandaq. Perang Khandaq kok lebih kurang terjadi 28 hari. Siang malam bajago, siaga 1. Siaga penuh. Tak boleh terlengah seketik pun. Kerana jumlah orang pasukan Islam 3,000. Pasukan Quraisy tu je sekutu-sekutunya 10,000. 5 mata lalu kampung orang 10,000 orang bala diang sadana. Kampung orang 10,000 orang bala diang sadanya. Ndak lorong bodoh pendekar sadana dah. Awak 3,000-nya. Mau mata lalu. Ndak isah. Beralamono 28 hari. Dan masa itu makan sarang payah lah. Membuat parit tu parit Khandaq tu. Parit yang dari Madinah tu. Itu dalam keadaan lapar. Lita. Jo nabi-nabi bakabean batu di parit. Dek menahan lita. Kesusahan dan kesulitan. Ketaatannya baru. Lalu setelah itu Allah kirimlah angin. Dia menyelesaikan perang itu siapa? Allah. Allah kirim angin. Yang angin kok menerbangkan seluruh peralatan orang tu. Sana ada situ tabang na sadon. Jo periuk pemasakna tabang. Boleh. Ya periuk lagi nak boleh dah. Tu mengalah tu pulang lai. Aja tenda-tenda lah bih. Pulang sele. Akhirnya pulang. Orang ko pulang waktu tu zuhur. Nabi wudu. Sahabat pai salat zuhur lo ke masjid. Kalau dibawa di awaknya mangah pai barang. Sudah salat zuhur guru istirahat. Alhamdulillah laksanakan teh. 28 hari siaga 1 siang malam. Kabarangah lagi istirahat boleh. Pas salat zuhur Nabi sedang wudu, lalu datang pedang. Datang Jibril sedang wudu atas. Dalam hadis Bukhari disebutkan. Wahai Muhammad, apakah kamu telah meletakkan pedangmu? Demi Allah, kami belum meletakkan pedang kami. Tu kecek Nabi, kama kesini nak menuju ke arah Bani Quraizah orang Yahudi. Sudah salat zuhur Nabi umuman. Siapa nak orang kayak gini lah, siap-siap. Baru kau sudah baru. Alakah warangah rencana sudah salat zuhur kau warangah himah le. Kau ngalang-alai kau latih kau. Warang ke lo sekali. Untung dak awak nan di situ. Izin dulu ya Rasulullah, kau mana? Istirahat lu kat 3 hari kau. Itu tak jadi awak kecontoh untuk umat akhir zaman. Kalau itu lo gaya awak waktu itu tentu. Ini kira contoh orang begini. Barangke sahabat barangke. Barangke sahabat. Ujian itu ketaatan. Jadi sapuahnya tak sama jawabnya.
Pernah jauh kita sabuin dulu. Sapu awak ringannya. Selayang-selayang. Atau orang azan berhenti. Itu sen. Kalau sahabat, alun orang azannya lah duduk masjid. Ndak itulah sapu untuk sahabat. Untuk awak sedang berjual beli, orang bersasak-sasak. Azan bagi kita. Bagi kira, itulah sapu kadang ada orang taiman ni, dan ini tak. Ya dulu Sabalun rami kadai ko 10 lah tiba masjid salat duha. Nembos gue. Ya Allah. Alun orang azan lah tiba masjid. Ya minta rezeki. Tapi mulai datang rezeki cik-cik. Mulai rami. Mulai tiba di masjid orang lah kakamai tu. Biasa orang alun azan lah tiba, kini lah kakamai tiba. Sudah tu tambah rami jo. Terlambik 2 rakaat. Lua kan. Tambah rami jo kadai ko. Orang lah salam. Auri tiba. Tambah rami jo, sudah orang sembahyang auri tiba. Apa terpaji ke terlambik? Sedang rami nak cukup. Tak tertinggal. Akalah awak disapuah tu saya tertilantang ujian itu tertilantang. Apa lo kan jadi contoh awak teh. Kok masalah ketaatan kan ketaatan. Kalau beda Arab Saudi itu yang membuat aturan memang. Aturan yang dibuatnya itu oleh negara. Oleh negara itu sebelum azan tu usahakan sudah tutup. Minimal pas azan tutup. Azan tu harus tutup. Tapi pas iqamah masih buka didenda. Itu doa dunia. Kan ada denda. Kalau orang lah kamai baru inyo tutup itu kan ada denda. Kalau di Makkah tu Jumaitnya kan azannya 2 kali. Jumait. Ada azan pertama, ada azan kedua. Azan ke pertama itulah dia seorang untuk kedai. Dan di dekat Masjid Nabawi tu. Kalau lah naik mimbar, Assalamualaikum, kecik khatib. Buka aja kadainya. Kan ada dando di situ tidak mahal, 10.000 rial, 40 juta. Dan buka kadai orang lazan Jumaat 40 juta. Tak tabai ada pitih tidak tahu lihat pi tutui sebulan. Pilih. Tutui sebulan atau biar 4 bulan. Mana apa pilih? Itu saja. Dah mau dia pitih tutui. Tak malih nutik biar. Dan kalau di Madinah 2 kali baru kedapatan. Dan itu pun sedang namanya pintu welo kawah tu. Rolling. Sedang melo Allah pas Jumaat tu. Lah azan kedua khatib lah naik baru melo. Tiba beli si tempenya situ kerteh. Mana-mana orang kedai ko. Entah mau kan apa tutui kan ada cerita aja. Sadar mana tuinya, nak mau yang terima. Dak terima ada polisi tu. Panjang mana lah dua panjang mana. Kira kajang dibayar gini kau tutik kadai kau. Kalau mereka itu dia buat mantap je. Banyak nerimo. Pada parkir 5.000 tu barang. Nama nerimo Pemda bagi tinggi. Kalau cek kadai 40 juta kan lumayan je tu. Banyak pemasukan Pemda Bukit Tinggi. Cuman kan Pemda nak mau ambil aturan tu. Ketika itu ambil safar, jadi salatnya jamak.
Waklah jamaah berhenti makan. Orang zan, orang kau yang sana nanti keluar aja. Boleh jamaah cembo. Jadi kami ke salat. Ya mau sana makan lah. Ini letak aja. Awak suruh nak keluar. Anda sudah salat kemari lihat. Ndak dah. Ai tutik ni saja. Tunggu salat dalam gocek. Kalau ku ruang sok dalam salat. Sudah salatnya dah tiba lihat. Takut ilahnya, orang tu takutnya. Dia magai ke membayi dan do kan. Polisi kau nyawa jalan tu. Ibai no patroli. Mencari-cari kadai terbuka. Mencari kadai terbuka tu jauh tu. Tapi masuk aja. 40 juta. Itu kalau di Mekah pernah sekali macam di Zam-Zam Tower tu ada kadai je. Toko sepatu. Apa mana-mana. Tapi cik merek sekadar itu nya. Cik merek sepatunya. Sepatu-sepatu mahal saya tu. Badangkang-dangkang. Tang. Mahal. Waktu tu Isya. Waktu tu awak dari hotel sadang kamai orang tu. Tapi bunyi kadang-kadang alah kadang-kadang. Kacau pacah ya Allah, badangkang ya Allah. Membelok seketik mencelik, aduh di dalam tu. Ono polisi sadang menokoi kacau kadai orang tu. Kan pakai kacau kadai. Adalah kadai orang pakai kacau kan. Kan ada celik ada kan ada yang pakai kacau kadai. Ai lakak di polisi tu. Tu urui kacau ko sadonya. Jo sepatu-sepatu tu ilakak na serak sada di polisi. Nam punya kadai dia berdua empat nombor lah duduk saya sudi nang. Bakok karehna deknya di dakek Masjidil Haram. Tu berang polisi, dakek musaji, kamai baru katutui berangnya. Kalau nak jauh-jauh mungkin di Dando maksudnya. Kalau dakek musaji na buka orang kamai baru batutui. Kalau sesal pol PP Bukit Tinggi melakai kadai orang, aku bayu juga. Mau cakap lo orang punya kadai. Orang awak pahlawan. Kerjaan lo yang sudah tu kan. Tapi kau kan aturan negara baik. Untuk melatih agar orang kau taat. Ketaatan kau yang masih maha dewa. Ketaatan dewa nan katuju dewa. Cocok dewa rasanya muah taat. Kalau tidak cocok rasanya alun siap watak. Tu. Atau contoh cik lain kalau orang bakadai. Dari pagi tidak ada pecah talu ada. Menunggu tidak ada orang jual wali dah. Azan orang, pas azan tibonya belanja apa? Anu kau celik-celik lalu je nak. Lalu kan langsung balik lah. Celik-celik lupa je. Abah, itulah tes ketaatan maknanya. Kalau berani yang ngecek, sebentar bu ya, kalau kau belanja je orang rumah bos atau orang ngecek, ambo tutup kedai bu ya, mau ke salat. Beko kalau ibu nak iyo je belanja kemari, sudah salat kemari lihat. Itu kan yang tak lantas angan mak tu dah. Kok iyo nyo kawak belanja dulu kok indak. Tu, lah jangan pilih. Jangan pilih. Kok kau pecah talu gua. Kok yo nyo kawak gedu ko indak. Pai no ke kadai lain bakakah? Yo lo ya. Kan ujian. Kalau sahabat nak ada, itu nak ada ujian gini. Nama dia itu nak ujian ni. Kalau sahabat kau ujian ni duit mati ni. Duit nak mati. Tu yo barik ujian. Kalau kan dak duit mati, nak mati ke sudah tu dah. Tak mati ke? Ujian ketaatan. Ketaatan kau yang kau murnikan ke Allah.
Segala yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, usahawan meninggal. Itu tidak boleh cara agama, tidak tinggal. Itu boleh di agama kerajaan. Tidak boleh tinggal. Itu ujian ketaatan waktu. Meninggalkan hal-hal yang walaupun di nafsu wak cocok, tapi di agama ditagah, itu nak kau tinggal. Walaupun hati wak barik dia wak mengarajuan tanah. Tapi Allah menyuruh karajuan. Walaupun berat. Walaupun barik karajukan. Itu inti kajiwa. Kalau ada larangan Allah, tinggalkan. Kalau ada perintah Allah, walaupun barik, karajukan. Karena itu maksud yang dituju, inti dari tauhid uluhiyah yang ketiga. Yang pertama, memurnikan ibadah ku yo boleh ke Allah tujuan saja. Maduknya ke Allah si ibadah ke sana. Tak ada lain, tak nyimpang-nyimpang. Doa wakku, permohonan wakku ke Allah semenuju saja. Tak ada nyimpang-nyimpang kan lain. Ketaatan wak ke Allah ku yo boleh lo ke Allah. Bukan ketaatan yang cocok je nafsu. Yang dicela oleh Allah kepada orang-orang ahli kitab terdahulu, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan menolak, mengingkari kitab yang lain? Jaya kau percaya awak misalnya. Jaya kau tidak ada awak. Itu kan kalau ada awak saja. Isi kitab kau kan dari Allah sahaja. Anda boleh mana itu bagamu dah kata. Yo boleh anda. Aku le cocok dah awak kau kerja lah kau. Aku ndak udah salah kau. Jangan. Ibadah ketaatan ke Allah kau usahawan boleh. Boleh ke Allah. Ada yang dilarangnya tinggal. Ada yang disuruhnya walaupun barik karajokan. Itu inti dari salah satu tauhid uluhiyah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.